Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.'" Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari kisah hidup Goliat yang sudah kita baca bersama, di mana Goliat kemudian menerima akibat dari kesombongan yang dia nampakkan pada waktu semasa hidupnya. Seekor kera juga ada punya kisah kehidupan yang dia dapatkan akibat kesombongan yang dia miliki. Si kera ini kemudian menantang angin puting beliung, angin topan, dan juga angin sepoi. Ketika si kera sedang memanjat pohon kelapa, dia mengatakan bahwa siapapun dari ketiga angin itu yang berhasil menjatuhkan dia, maka mereka adalah angin terhebat. Angin puting beliung pun tidak mau kalah. Dia mencoba menantang si kera. Semakin kuat tenaga yang dia keluarkan, semakin kuat pula si kera memegang pohon kelapa tersebut, sehingga dia tidak terjatuh. Yang berikut, angin topan. Angin ini cukup kuat dan sangat kuat, tetapi rupanya juga tidak mampu untuk membuat si kera jatuh dari pohon kelapa tersebut. Terakhir, ketika angin sepoi-sepoi datang dengan kelembutan sehingga menghadirkan kenyamanan kepada si kera, pada akhirnya si kera merasa dia mengantuk, dia capek, dia mengantuk, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia lupa untuk memegang pohon kelapa sehingga si kera pun terjatuh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini semakin kuat cobaan yang kita alami, semakin kuat persoalan, tantangan hidup yang senantiasa mendukakan hati manusia, maka semakin kuat pula manusia datang berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan selalu menjaga, menguatkan, dan melindungi. Tetapi, saudaraku, hal yang lebih sulit adalah ketika manusia berada dalam situasi yang baik. Hal yang sulit menurut saya adalah ketika manusia berada dalam situasi yang baik, nyaman, yang membuat dirinya, keluarga, bahkan dalam pekerjaannya, dia selalu merasa baik. Ini adalah hal yang tersulit, karena bagaimana dalam situasi yang baik ini, dia tidak tertidur lelap. Imannya tidak tertidur lelap, yang kemudian dia membuat dirinya lupa bahwa semua yang dinikmati hari ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini pun kita akan melihat bagaimana akibat dari kesombongan yang dilakukan oleh Goliat. Kita tahu dan kita pernah mendengar cerita ini mungkin sejak kita berada di sekolah minggu. Goliat adalah orang yang dari fisik kelihatan begitu kuat dari bacaan yang kita baca hari ini. Dengan kekuatan yang dia miliki, badan kekar tinggi 3 meter, dengan kekuatan dan gaya atau jurus yang dimiliki sangat baik, yang kemudian membuat dia tidak terkalahkan dari segi fisik orang-orang pada waktu itu. Sehingga dengan suara yang lantang dia berdiri dan kemudian berteriak menantang seluruh tentara Israel untuk berperang. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang hari ini dapat mengalahkan aku, maka aku siap untuk menjadi hamba. Tetapi siapapun yang berhasil untuk saya kalahkan, maka dia akan menjadi hamba bagi kami.
Saudara, ketika mendengar seruan ini, seluruh tentara Israel begitu gemetar, ketakutan, khawatir. Karena tentunya berbicara soal pertarungan, maka ini berbicara soal nyawa seseorang. Hidup mati seseorang saat ini sedang berada dalam tangan Goliat yang kelihatannya begitu kuat. Mereka sangat takut, mereka sangat cemas. Tidak hanya itu, tidak hanya kepada tentara Israel, seorang Raja Saul pun begitu takut dan gentar ketika mendengar tantangan yang dikeluarkan oleh Goliat. Saudara, ketika sedang mengumumkan pengumuman sayembara ini, seorang pemuda yang begitu belia yang diceritakan dalam bacaan kita, dia merupakan pemuda yang sering atau selalu membantu ayahnya untuk mengembalakan kambing domba. Dia seorang pemuda yang masih belia, yang juga sering membantu ayahnya bekerja. Dia dengan segala hikmat, dengan segala kebijaksanaan, dengan iman dalam kerendahan hatinya, kemudian mendengar pengumuman itu sangat membuat marah. Sangat membuat hatinya melihat bahwa siapakah gerangan yang kemudian begitu sombongnya menyampaikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Kemudian dia lahir dan menantang. Dia mengatakan bahwa saya siap untuk melawan engkau. Bahwa saya datang tidak dengan pedang, tidak dengan lembing, tetapi saya datang bersama dengan Tuhan yang akan membantu saya dalam hal ini. Siapa dia? Saudara, dia adalah Daud. Lantas bagaimana kira-kira wajah atau reaksi Goliat yang adalah orang paling ditakuti, kemudian hanya ditantang seorang pemuda kecil? Tentunya dia sangat tersinggung. Dia sangat merasa bahwa kenapa kemudian dari sekian orang yang saya tantang, pemuda yang bernama Daud inilah yang kemudian menjawab tantangannya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, Daud begitu berani? Sedangkan dia tidak pernah bertarung, dia tidak pernah berkelahi. Dia hanyalah seorang gembala kambing domba yang sering bekerja bersama ayahnya. Bahkan cara memegang pedang pun mungkin dia tidak tahu. Dia tidak tahu cara bertarung yang baik. Tetapi di balik keberanian tanpa pikir panjang, dia memiliki iman yang besar. Dia mengatakan bahwa tidak dengan pedang aku akan melawanmu, tetapi bersama Tuhan aku akan melawanmu. Tuhan ada di pihaknya. Bapak Ibu, di sini iman sedang bekerja. Mungkin juga Tuhan menggunakan Daud untuk memperlihatkan kepada semua mata yang melihat Goliat pada waktu itu, menunjukkan bahwa manusia bukanlah apa-apa di mata Tuhan. Bahwa kekuatan manusia secara fisik sekalipun hanyalah pemberian Tuhan secara sementara yang dinyatakan kepada Goliat. Lewat Daud, Tuhan mau memperlihatkan bahwa kesombongan akan menerima hukuman dari Allah. Bahwa kesombongan yang lahir dari hati manusia hanya akan pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat merugikan kepada manusia. Saudaraku, apa yang membuat kita nyaman? Yang terkadang tanpa kita sadari, kita sedang menunjukkan kesombongan hati kita. Apakah karena kecantikan kita? Apakah karena ketampanan kita, kepintaran kita, berbagai karunia yang kita miliki? Kita kaya secara materi, kita punya banyak bakat untuk kemudian dapat kita lakukan. Kita anak pejabat. Apakah kita orang yang kemudian terkenal? Kita memiliki nama baik? Ataukah yang paling berbahaya yang pernah kita lakukan adalah kesombongan rohani? Kesombongan rohani tanpa sadar kita kadang lakukan ketika kita menghakimi hidup orang lain. Kita menjadikan aib orang lain sebagai konsumsi umum untuk didengar oleh orang banyak. Kita membandingkan ibadah kita, perbuatan baik kita dengan orang lain.
Hati-hati saudaraku, ini adalah kesombongan rohani yang tanpa kita sadari sebenarnya sedang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Rasul Paulus pun menegur jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu begitu sombong kepada orang-orang di sekitar mereka. Sombong dengan kekayaan, kehebatan yang mereka miliki. Jemaat di sana suka memamerkan kelebihan mereka dengan berbagai karunia dan talenta, sering menggunakan bahasa roh yang kemudian membuat mereka begitu bersukacita untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pesan firman Tuhan untuk kita semua semoga boleh menjadi berkat, bahwasanya segala sesuatu yang hari ini Tuhan perkenankan untuk kita nikmati, Tuhan perkenankan untuk kita kerjakan, Tuhan perkenankan untuk kita lakukan, semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Saya tahu dan kita tahu bersama bahwa hari ini semua yang kita nikmati tidak terlepas dari suka duka, kerja keras yang kita sudah kerjakan. Tentu semua itu kita berhasil lewati karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, milikilah kerendahan hati, karena dengan kerendahan hati kita mampu bersyukur, dan dengan kerendahan hati kita mampu selalu melihat bahwa segala sesuatu yang kita terima hari ini dalam diri pribadi, dalam pekerjaan, maupun segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga kita, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mampu melihat dan mensyukuri bahwa begitu ajaib Tuhan dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.